Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan belajar materi PAI kelas 12 SMA atau Madrasah Aliyah yang berjudul Meraih Kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Ihsan. Jangan lupa yang belum subscribe, klik tombol subscribe agar channel ini bisa berkembang dan bermanfaat bagi orang banyak. Oke, langsung aja. Ihsan berasal dari kata kerja atau fi'il. Hasuna yasunu hasanan, artinya baik. Kemudian mendapat tambahan hamzah di depannya. Jadi ahsana yusinu ihsanan, artinya memperbaiki atau berbuat baik. Itu dari bahasa ya. Ihsan adalah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah-olah melihatnya, dan jika ia tidak mampu membayangkan melihatnya, maka membayangkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat perbuatannya. Itu yang disebut dengan ihsan ya. Kepada siapa saja kita harus berlaku ihsan? Apabila dilihat dari objeknya, ihsan itu kepada Allah, karena Sang Pencipta kita, kepada seluruh makhluk ciptaan Allah, karena sebagaimana sabda Rasul, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat ihsan atas segala sesuatu. Hadis riwayat Muslim. Yang pertama, ihsan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ada dua ya, dibagi dua. Yang pertama ada berbentuk ibadah yang mahdoh atau ritual seperti sholat, puasa, dan sejenisnya ya, terutama ada di rukun Islam, itu ibadah mahdoh. Yang kedua ada ibadah umum atau ibadah goir mahdoh, ibadah sosial ya, seperti belajar mengajar, berdagang, makan, tidur, dan semua perbuatan manusia yang tidak bertentangan dengan aturan agama. Itu ibadah goir mahdoh ya. Dia ada dua. Seperti itu. Lalu sekarang kita bahas ihsan kepada sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada siapa saja sih makhluk ciptaan Allah itu? Kita akan bahas. Yang pertama adalah ihsan kepada kedua orang tua. Jelas ya, karena orang tua itu yang melahirkan kita. Jadi dibalasnya itu adalah dengan berbuat baik kepadanya. Yang kedua, ihsan kepada kerabat karib. Kerabat karib pun harus kita perlakukan dengan baik ya, karena itu saudara kita. Yang ketiga, ihsan kepada anak yatim. Anak yatim pun harus kita berikan kasih sayang dan diberikan kebutuhannya ya. Keempat, ihsan kepada fakir miskin. Ya, apabila ada yang membutuhkan, maka diberikan uang. Jadi kita akan memberi kasih sayangnya dengan memperhatikan fakir miskin. Terus yang berikutnya, yang dekat sama kita, yang kelima yaitu adalah tetangga kita. Jadi ihsan kepada tetangga itu harus terjalin ya. Karena nanti yang bantuin kita siapa lagi kalau bukan tetangga yang paling dekat ya. Seperti itu. Berikutnya yang keenam ada ihsan kepada tamu. Jadi kita harus memuliakan tamu ya apabila ada tamu datang ke rumah kita. Dan batas kita bertamu, kalau mau bertamu itu adalah maksimal 3 hari ya. Yang berikutnya yang ketujuh, ihsan kepada karyawan atau pekerja. Jadi apabila kita sebagai pimpinannya atau bosnya, kita harus menyayangi karyawan kita ya, karena mereka juga manusia. Yang kedelapan, ihsan kepada sesama manusia ini. Jadi kita dianjurkan berbuat baik ke seluruh manusia, tidak melihat warna kulit, ras, dan lain sebagainya ya. Yang kesembilan, ihsan kepada binatang. Ini wajib juga kita berlaku baik kepada binatang. Jangan sampai binatang itu sama kita dibunuh, ditendang ya. Seperti itu. Karena mereka juga punya hati ya.
Yang ke-10, ihsan kepada alam sekitar. Ini wajib juga ya, kita jaga alam kita. Sekarang adalah hikmah dan manfaat ihsan apa aja? Ihsan itu manfaatnya adalah apabila kita berbuat kebaikan akan berbalas kebaikan pula. Ini janji Allah dalam Al-Quran. Jadi berbuat ihsan adalah tuntutan kehidupan kolektif. Karena tidak ada manusia yang tak bisa hidup sendiri. Maka Allah menjadikan saling berbuat baik sebagai sebuah keniscayaan. Mungkin itu materi tentang ihsan. Terima kasih sudah menonton. Semoga kita semua bisa melakukan perbuatan ihsan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.